usahanya dagang, industri atau jasa, tentu akan mempengaruhi kita akan menganalisisnya seperti apa ya. Walaupun di perusahaan jasa pun ya, kadang di dalam laporan keuangan kita akan lihat, oh ada HPP-nya ya. Kok ada HPP ya gitu loh, supaya kelihatannya supaya ada direct cost-nya, dia kepengen memindahkan, apa istilahnya, mendirect cost-kan ya, membuat informasi supaya lebih bermanfaat ya. Jadi kalau kayak perusahaan-perusahaan jasa itu juga saya amati ada dia membuat HPP. Kok pertama bertanya loh, kok bukannya HPP itu untuk perusahaan industri ya? Oh ternyata dari sisi pengambilan informasi supaya ketahuan ya. Contoh misalnya ada lawyer ya, ada lawyer dia dulu saya pernah meriksa Amir Samsudin ya, waktu belum jadi menteri, dulu ada Amir Samsudin kan beliau lawyer itu ya. Beliau mencantumkan HPP-nya itu di dalam HPP contoh biaya perkara A misalnya. Maka waktu direct cost-nya dia harus bayar timnya, tim ahlinya, harus outsourcing narasumber, harus biaya wirawiri ke pengadilan, itu dia masukkan ke dalam HPP. Ya. Kalau dagang jelas ya, kalau dagang HPP dagang kan sudah jelas ada persediaan awal, persediaan akhir, ada pembelian ya. Nah, kemudian kalau industri ditambah lagi ada proses industri, ada raw material ya, jadi ada cost of good manufacture, CO, cost of goods sold ya. Jadi ada cost of good manufacture yang harus dibuat ya. Salah satunya adalah dia kalau ada pabrik berapa direct cost-nya, berapa upah buruhnya, kemudian berapa direct materialnya, bahan bakunya, sampai ada factory overhead ya. Ada factory overhead ya. Ya itu yang kita akan bisa melihat kira-kira kalau ada dia perusahaan itu punya pabrik, punya kantor pusat, punya kantor cabang pemasaran, misalnya kita asumsikan seperti itu, maka kita akan bisa membayangkan, oh kalau ada pabrik itu seperti apa, ya. Maka pabrik itulah yang akan kita rumuskan di dalam HPP. Kalau ada kantor pemasaran, berarti kantor pemasaran itu masuk nanti di struktur biaya penjualan misalnya. Ya kalau ada kantor pusat, ya berarti ada joint cost-nya dan sebagainya. Ya, jadi kita akan melihat dari struktur tersebut ya. Kemudian di sisi lain maaf, informasi HPP ini kita akan tadi menjodohkan ya. Kemarin sudah saya sampaikan kalau kita mau menjodohkan antara laporan keuangan sama SPT, maka ketemunya itu adalah di bulan Juni, Mei, April lah. Akhir April itu baru kita dapat laporan keuangannya ya. Maka kita baru ketemu lah. Selama bulan Januari sampai Desember kita ngapain di tahun berjalan ya. Selama bulan Januari sampai Desember kita ngapain di tahun berjalan ya. Maka kita di sini ya tentunya akan bisa mengupdate SPT masa kita, mengambil data yang ada di SPT masa kita ya. Laporan keuangan SPT tahunan ya. Laporan keuangan sama SPT tahunan baru kita peroleh nanti kan di bulan April. Sementara SPT masa sudah bisa kita peroleh per masa pajak ya. Ini juga masih ada kendala juga nih ya. Masih ada kendala juga ya. Di SPT masa ini kita akan ngambilnya kalau misalnya Mbak Amelia nih ya, kantor kita punya kantor cabangnya banyak ya. NPWP-nya ada 10, ada 20, ada 30 misalnya. Agak kesulitan kita ya. Jadi kalau teman-teman membuat laporan misalnya kayak oh kantor pusatnya di kayak contoh PT PKT ya, Pupuk Kaltim ya. Pupuk Kaltim itu kan ada di Bontang dia. Ya. Sementara kita menjadi AR di KPP LTO, di KPP wajib pajak besar 2 misalnya, industri pupuk misalnya. Ya. Maka kita akan tentu laporan yang masuk kita adalah laporan yang kantor pusat Jakarta saja. Ya, yang HPP itu ada di kantor KPP Bontang. Ini yang kadang menjadi kendala. Jadi kita mau kalau misalnya kantor itu tersebar di beberapa KPP.
ya. Kalau dulu waktu saya megang perbankan, Bank Mandiri, Bank BRI itu dia tersebar di seluruh Indonesia. Di setiap KPP pasti ada WP BRI cabang. Nggak mungkin kita mematchingkan antara SPT masa kita dengan laporan keuangan, nggak matching. Itu isu satu. Yang kedua, ada laporan konsolidated juga, ya. Jadi kalau kemarin Mas Frans membuat laporan consolidated, ya, maka itu akan membuat laporannya itu harusnya laporan si perusahaan itu sendiri, ya. Sementara data yang ada adalah data laporan consolidated. Maka kita tentu harus memisah. Ini laporan keuangannya adalah laporan si institusi itu sendiri, ya. Kan kita bukan holding, ya. Nggak ada pemeriksaan holding. Entitas kita adalah entitas yang ada di masing-masing NPWP, ya. Kita mau meriksa Garuda, laporan yang ada misalnya Garuda Group misalnya. Maka kita harus pisahkan yang unaudited malah justru laporan khusus yang Garuda saja. Garuda sebagai aktivitas penerbangan. Tapi kalau Garuda disatukan dengan grupnya dia, nanti ada Garuda Hotel, ada Garuda Wisata, ada Garuda Travel, ada Garuda Aero Asia, itu laporan konsolidasinya dia, itu nggak matching itu, ya. Itu kendala yang akan kita hadapi, ya, sehingga waktu kita menganalisa itu tentu akan menjadi isu, ya. Ini kan asumsinya yang akan kita pelajari adalah kalau di teorinya normal, SPT-nya di KPP kita, SPT masanya di KPP kita, SPT tahunnya di KPP kita, SPT laporan keuangannya juga di KPP kita, nyaman itu, ya. Nyaman sekali, ya. Tapi ternyata kita nggak bisa melakukan evaluasi itu kalau ini tersebar-sebar, ya. Tersebar-sebar, ya. Nah, ini yang contoh kita akan membedah nih, ya. Laporan laba rugi, ada neraca, ada laporan perubahan modal, sama laporan arus kas, ya. Kita akan memisahkan, melihat flow-nya seperti apa. Dan ini memang kadang harus detail, ya. Dulu waktu saya pertama kali bekerja, ini teman-teman dapat temuan dari mana ya? Ya, saya bingung, ya. Teman-teman auditor Fiskus di kantor saya dapat temuan dari mana, ya? Ternyata teknik yang digunakan nggak sesuai dengan standar yang ada, ya, saat itu, ya. Mungkin karena nyari berkasnya pun sudah tersendiri, ya. Ya, jadi sudah menjadi isu tersendiri, kita mencari berkas, mencari berkas, menyandingkan, itu sudah isu tersendiri, ya. Kalau di normatifnya kan, Mas Andi, kita sudah punya sudah datanya sudah terkumpul ini, ya. Normatifnya seperti itu, tapi kan dalam praktek ini nggak normatif, ya. Kita harus mencari data ini sendiri, harus ngumpulin sendiri, ya. Makanya kalau kita misalnya mempunyai datanya lengkap, maka kita bisa bercerita kemana-mana, atau minimal kalau misalnya bagian ini, ya, yang bagian disajikan ini, kita akan bisa membuat daftar pertanyaan sekaligus nanti daftar permintaan dokumen, ya. Daftar pertanyaan, misalnya contoh ini penjualan, ya. Ada penjualan, kita akan menganalisis nih, ya. Penjualan itu kan berarti akan kita hubungkan dengan SPT masa kita, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya. Ada SPT masa PPN kita hubungkan, ya. Kita akan cek, oh ternyata ada laba rugi selisih kurs misalnya. Ini hubungannya kemana? Oh ternyata dia ekspor. Oh kalau ekspor mungkin cocok nih, ya. Tapi kalau nggak ekspor, ini berarti apa? Utang kemungkinan ini, kan gitu. Kalau tidak dari sisi pendapatan, berarti dari sisi biaya, ya. Kita membuat dokumen pertanyaan-pertanyaan, ya. Kemudian kalau ada piutang lain kita cek, ya. Ini piutang kemana nih, ya. Tentu kalau dihubungkan dengan hubungan istimewa kita bisa cek, atau piutang yang ke karyawan misalnya. Nanti kita akan cek juga terhadap piutang ini dipakai untuk apa, ya. Atau memang untuk menyembunyikan ini, kadang menyembunyikan sesuatu yang tidak kita ketahui, ya udah pakai piutang lain aja, ya. Seperti itu bisa juga terjadi, ya.
Ya, kemudian untuk yang sesuai materi kita hari ini adalah di harga baku ya. Ya, jadi kalau yang di HPP ya, yang di HPP itu terkait dengan satu nih dipakai bahan baku awal ya, bahan baku dalam proses ya, bahan baku akhir ya. Kemudian ada raw material, ada finish good ya. Jadi yang menjadi dilema kita ya, bukan dilema, istilahnya tantangan kita karena kita sebagai auditor harus mengetahui proses ini semua ya. Nah ini yang mungkin kita perlu sampling ya. Kemarin saya sampaikan untuk mengecek ini kita perlu sampling, ambil sampling aja. Saya mau minta pembelian tanggal ini dong ya. Mau melihat alur tanggal-tanggal ini setiap bulan satu sampling aja misalnya. Ya nanti biar dia yang melengkapi ya. Sama dokumen-dokumennya kita minta ya dari order sampai pembayaran cash. Kita lihat dokumennya semua ya. Kan nggak mungkin seluruhnya kita mintain dan kita tentukan sendiri, tapi kita minta semua. Ya, oh ya kalau auditor yang kira-kira datanya data support ya, kalau saran saya jangan minta dokumen asli ya. Atau kalau minta dokumen asli ditunjukin saja sedapat mungkin berkas yang kita adalah berkas fotokopi aja, tapi sudah kita sahkan aslinya ya. Ini pernah ada kejadian, ada teman saya minta dokumen asli, dokumennya hilang, itu kena sanksi 6 bulan pemotongan gaji, ya karena dianggap menghilangkan dokumen. Ya dia wajib pajak akhirnya bermasalah kena sanksi, sanksi ketetapan pajak, dia keberatan ditolak, banding ditolak, akhirnya gugat si auditornya. Nah, auditornya nggak nyimpen tanda terimanya gitu loh. Tapi kalau yang kita miliki fotokopi akan lebih aman. Apalagi sekarang dengan era digital, kita bisa minta soft copy misalnya. Semuanya di PDF kan ya. Ya, ada yang dicetak, ada yang di PDF kan, itu lebih nyaman di kita ya. Nah, di dalam HPP ini tentu kita akan ngecek juga kapan dia cek fisik misalnya. Kan kadang di persediaan awal tuh nilainya hampir sama terus ya. Misalnya nilainya 1 miliar ya, Mas dan NBC misalnya. Kira-kira Mas dan NBC misalnya di persediaan ini ada persediaan awal 1M. Berikutnya lagi dia bergerak 1,1. Tahun berikutnya lagi menjadi 1,2 misalnya. Kira-kira kalau kita curiga itu di mana Mas dan NBC? Ada kita faktor kecurigaan atau enggak kira-kira? Lihat pos-pos yang lain dulu, Pak. Ya ini itu sudah pos lain yang kita cari ini. Kita sudah ketemu pos ini nih. Ada persediaan awal, kita mau apa nih? Ya. Kalau kita hubungkan dengan pos lain apa? Gimana kita hubungkan? Hubungan ke HPP terus nanti ke penjualannya, Pak. Lihat nanti keterkaitannya, kalau misalnya dia nggak sesuai atau nggak koheren, baru nanti bisa jadiin early warning. Nah ini kita akan cek tadi contoh pembelian. Kalau pembeliannya meningkat ya wajar gitu. Jadi kita kemarin kan di soal UTS kan melihat perilaku WP gimana sih ya. Yang jelas yang sering saya jumpai fisik kalau misalnya dia mencantumkan HPP 1M, kita minta berita acara 1M itu gimana nih akhir tahun atau sekedar di kertas doang atau seperti apa? Bagaimana dia mengelola persediaan itu. Ya, apakah ini memang barangnya rusak tapi nilainya ada atau seperti apa nih? Seperti itu yang sering terjadi ya kalau dia mempunyai HPP ya. Kadang itu jangan-jangan hanya sebagai angka doang itu ya. Datanya hanya sebagai angka, kita nggak bisa menindaklanjuti lebih detail ya. Kemudian ini juga bisa kita jodohkan ini ya kalau di laporan arus kas ini kan coba dijodohkan di laporan arus kas. Dia enggak ini ya cuman di arus kas di pembelian ya. Biaya pembelian ya. Ya, biaya HPP itu pembelian berarti kalau di arus kasnya. Ya. Dan kalau di neraca, lah di neraca kita cek tadi kan per 31 Desember tuh muncul ya tadi kita cek ya.
Kalau barang dalam proses ada di neraca, saya dalam praktek itu enggak, kan masih belum bisa saya pahami itu ya. Misalnya gini kan, kalau contoh di akuntansi biaya itu, Mbak Kevin Ayu ini sedang bikin kue nih ya, sedang bikin kue 31 Desember nih ya. Ya kan Mbak Kevin Ayu selama ini nggak bisa masak, begitu lockdown ini kan pintar masak jadinya ya. Itu bikin kue ya. Tak tahu jam 31 malam itu masih direbus, ditunggu di microwave misalnya. Ini belum jadi, barangnya belum jadi. Kalau bahan tepung terigunya nggak apa-apa, kan ada di tepung terigu ada nih. Kemudian margarinnya ada, kecap ada, gula ada, nggak masalah. Itu berarti yang nanti akan jadi bahan baku awal kan itu. Tapi ini sudah proses jadi. Kalau rotinya sudah dibungkus sudah jadi barang persediaan akhir tuh. Ya. Tapi kalau rotinya masih diproses digulung ini ya, prosesnya belum jadi ya. Jadi masih ditunggu, kemudian tahu jam jam 00. Waktu menunjukkan jam 00 tanggal 1 Desember. Ya udah, mau nggak mau itulah yang jadi dalam barang dalam proses kan itu. Dan itu menurut saya jarang terjadi, kayak almond ya, almond di depan stand itu juga sama, dia ada pabriknya itu, pabriknya di Kebayoran Baru ya. Jadi ada delivernya, ada pabriknya, kemudian memang untuk kalau dalam arti besar dia memang melakukan kegiatan produksi tadi ya. Melakukan kegiatan produksi. Tadi kalau pas jam 00.31 Desember itu masih ada, maka masuklah di barang dalam proses tadi gitu. Ya, atau kalau roti misalnya kan menjadi roti yang dibungkus, ternyata rotinya itu belum dibungkus, itu bisa juga masuk dalam barang dalam proses, ya. Atau masih dikeringin atau apa, itu masuk barang dalam proses. Tapi sudah bukan terigu lagi, tapi sudah bentuk roti tapi belum dibungkus, itu boleh kalau masuk dalam kategori barang dalam proses. Ya, itu yang ada. Kemudian di pembelian ya nanti juga akan muncul kalau kita memberikan di HPP ini, kadang HPP ini sebagai tempat sembunyi ya, tempat sembunyi untuk membuang hal-hal yang kira-kira tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan ya. Kayak perusahaan konstruksi itu di HPP ini banyak banget penyimpangannya. Biaya preman, biaya izin, perizinan dan sebagainya itu dibuang ke sana semua itu ya. Kalau saya membangun jembatan nih ya, tentu kan itu banyak pungutan liar itu ya. Ya, banyak bayar liar sama tidak mungkin sama ya. Mbak Amelia misalnya tadi, Mbak Amelia membayar petugas apa istilahnya penggali tanah ya. Penggali tanah nih saya bayarin ya. Ternyata penggali tanah itu nggak punya NPWP, tapi kerjaannya tetap. Lah itu nanti akan jadi isu itu. Akan jadi isu apakah ini pembayarannya benar nggak sih? Fiktif nggak sih gitu loh. Karena nggak ada NPWP, nggak ada KTP, dia nyakuli sindang istilahnya kalau di dekat stand itu ada kuli sindang yang beroperasi hanya untuk menggali-gali saja itu. Ya. Ya itu akan jadi informasi yang mungkin harus kita pertimbangkan lah. Itu yang mungkin akan menjadi perhatian kita. Ya. Kemudian kalau HPP sudah selesai, ya, maka kita akan bisa menentukan kewajaran. Jadi proses ini menarik nih ya. Jadi kalau teman-teman dulu kepengen kuliah di fakultas yang mana, misalnya kepengen fakultas roti, fakultas pertanian, fakultas teknik geologi, ya, kepengen yang laki-laki pengen di teknik dan sebagainya, maka proses produksi inilah yang akan menjadi penting sekali. Makanya kemarin teman-teman di semester 5 diminta untuk belajar proses bisnis ya. Salah satunya adalah supaya bisa menggali lebih detail terhadap apa-apa yang ada di laporan keuangan itu. Ada komentar sampai sini? Mas Abed Nego, ada komentar Mas Abed? Sepertinya belum, Pak. Mau jelasin apa? Kamu kelihatannya mau jelasin tadi? Atau milih ditanya? Ayo Mas Abed, tadi hubungan sama antara
kurs dengan ini apa? Hubungannya kurs dengan penjualan tadi. Tadi diperhatikan kalau misal ada kenaikan kurs itu berarti kemungkinan ada ini Pak, ada ekspor, penjualan pada ekspor. Tapi kalau tapi mungkin bisa aja kurs ini dikaitkan dengan utang. Begitu Pak. Oke, kalau utang, Mas Fikar ada komentar? Selisih kurs ini hubungannya dengan utang di mana? Nggak kedengeran tuh. Mas Fikar nggak kedengeran. Mas Fikar belum kedengeran. Mau dibantuin Mbak Amalia Nur? Silakan Mbak Amalia Nur mau bantu kelihatannya itu. Teman akrabnya Mas Fikar soalnya. Silakan Mbak Amalia tadi yang selain penjualan kredit, selain ekspor tadi yang dijelaskan. Apakah ada lagi yang mungkin dari laba sisi kurs ini, laba atau rugi sisi kurs dari mana? Mohon maaf Pak, tadi saya kurang memperhatikan. Tadi seingat saya cuman dari ekspor terus dari utang itu Pak. Seperti yang dijelaskan Abed. Kalau yang selain ekspor tadi, ada yang berpendapat nggak? Mbak Erlinda, selain jadi laba rugi sisi kurs diperoleh dari mana lagi? Sama Pak tadi. Mbak Kevin mungkin nggak dari impor? Mungkin kayaknya Pak. Gimana mungkinnya? Mungkin kalau impor lebih ke ini sih Pak, lebih ke beda kurs yang dipakai antara pembukuan wajib pajak dengan kurs perhitungan pajak. Ya. Kalau impor kan, misalnya impor itu kita nggak mungkin pakai rupiah, bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, ya. Impor itu pasti pakai dolar. Rupiah hanya laku sampai Cengkareng doang, sama sampai Tanjung Priok doang, ya. Begitu terbang ke luar negeri itu rupiah nggak laku, ya. Maka kita membayarnya ke luar negeri pasti pakai dolar, ya. Makanya kalau kita ada PIB, ada PEB, pasti kemungkinan kita ada bisa dimungkinkan laba rugi selisih kurs tadi. Terserah kita mau nyetok duitnya juga bisa ya. Jadi kalau kita ngakuin utang ya, utangnya US dollar kita akuin misalnya kalau nggak langsung cash misalnya ya. Maka kita punya utang US dollar, nah, itu bisa dimungkinkan akan jadi laba selisih kurs di periode berikutnya. Ya. Oke, ada komentar lagi? Kalau di HPP itu ya, yang harus kita perhatikan intinya ya. Jadi di HPP kita akan melihat perilaku dari biaya-biaya kita itu seperti apa ya. Dan ini kadang tadi kalau misalnya contoh pengacara ya, pengacara bilang kadang pengacara bilang saya dalam tanda petik dia bisa aja mengeluarkan biaya sokokan ya. Dia nyogok nih ya, pengacara mau nggak harus mengeluarkan dana taktis, misalnya 5 miliar misalnya ya. Diserahkan ke penegak hukum ya, dia 5M itu dikemanakan? Kalau menurut Mbak Sarah itu langsung dikoreksi fiskal saja nanti. Tapi kalau dia misalnya nyebutkan, oh
si duit 5M itu akan diterima oleh Andi Ahmad misalnya ya. Maka Andi Ahmad bersedia dipotong pajak nih, misalnya gitu ya. Maka itu mau nggak mau bisa jadi kita HPP seolah-olah deductible seolah-olah ya. Deductible, taxable ya. Padahal itu kan dari sisi filosofi nggak boleh seharusnya. Karena apa? Itu adalah kategori sumbangan. Tapi oleh Mbak Sarah ini tadi dibuat supaya apa? Supaya ada potongan pajaknya. Seolah-olah itu legal itu ya. Ya, padahal misalnya kayak sewa rumah direksi pun itu kita harus potong pajak gitu karena apa natura ya. Deductible, non deductible tetapi tetap taxable ya. Direksi rumah dinasnya dibebankan perusahaan misalnya. Maka itu sifatnya natura. Ya, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Terkait yang laba rugi kurs Ya. sama utang itu tadi, Pak. Kalau misalnya perusahaannya dia belinya itu dari luar negeri terus tapi dia kan ngutang. Kemudian misal rupiah mengalami penguatan gitu ya, Pak ya. Nah, itu kan nilai utangnya makin kecil. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita pengen tahu kalau kan dia bisa aja nulis di laporan keuangannya utangnya makin kecil, tapi di laba rugi kursnya itu nggak ditulis gitu, Pak. Jadi gimana caranya kita tahu kalau dia itu sebenarnya utang makin kecilnya itu karena kurs itu doang atau karena adanya pelunasan gitu gimana, Pak? Itu Mbak Sarah mau jawab tadi kelihatannya pertanyaannya. Jadi kita menganut asas apa Mbak Sarah untuk ininya? Untuk pencatatan selisih kurs itu mencatat ada berapa jenis model? Halo, tes. Kedengeran ya? Ya, gimana? Ada berapa model untuk pencatatan selisih kurs? Ya. Berapa model ya Pak? Lupa Pak pelajarannya, bentar Pak. Di review dulu. Ada yang bisa bantuin sambil Mbak Sarah mikir? Mas Pandu tuh kelihatannya udah membaca itu. Baca atau nge-game nggak tahu. Saya kan nggak tahu. Kurang tahu, Pak. Lah, makanya biar nyari. Kan itu kelihatan tekun banget tuh. Tekun tuh nyari googling atau nge-game, saya nggak tahu. Jadi kalau yang dipakai kan yang jelas realisasi, tapi di standar akuntansi keuangan itu kan setiap akhir tahun itu kan ada kurs BI ya. Kurs BI itulah yang digunakan sebagai nanti untuk mencatat ya, mencatat ini akan per 31 Desember nanti berubah. Misalnya per tanggal 28 Mei kursnya 9.000, 13.000. Nanti 31 Desember jadi 13.100 misalnya ya. Maka secara utang nilainya tetap sama tapi kursnya yang berubah. Maka laba logistik kurs dari sini ya. Nah, kalau sifatnya itu adalah menggunakan kurs BI itu adalah dia hanya mencadangkan dan sifatnya konservatif tadi ya. Tanggal 31 Desember tadi dia dari semula kursnya 13.000 menjadi kursnya 13.100 ya. Makanya nanti kalau misalnya bulan Maret dilunasi kembali ke harga malah justru kursnya 12.000 misalnya. 12.000 ya, maka akan timbullah laba selisih kurs di situ. Sebetulnya adalah dari realitas kita ya. Jadi kalau dari akuntansinya kepinginnya dari pajaknya dari sisi realisasi ya.
Tapi dari akuntansi itu dia konsisten aja, mau menggunakan realisasi atau menggunakan kurs BI ya, kurs BI pada akhir tahun. Oke ya, dan ini biasanya kalau kurs kita bergerak hanya di 14 ribuan, 15.000 itu tidak akan jadi isu ya. Tapi dulu waktu krisis moneter tanggal 98 itu jadi isu sekali itu. Karena kursnya per dolarnya 2.000 menjadi sekitar 18.000 tuh, sempat ke arah sana. Bener dulu waktu saya kerja tahun 98 itu kayak Covid beneran itu. Wah, kita mahasiswa pada demo, oh ada COVID kayak gini ya, terus ada kayak COVID kayak gini ya, karena apa, ada demo, kemudian penjarahan di Jakarta dan sebagainya ya. Jadi banyak ketidakpastian di kita ya. Kebetulan saya KPP-nya kan di Pulau Gadung di sekitar Matraman sana dulu. Ya, makanya selisih kurs ini menjadi penting sekali untuk kita pahami ya. Oke, kemudian ini juga sama ya, teman-teman sekalian, di dalam laporan penghasilan dari luar usaha ya. Jadi ada laba rugi penjualan aktiva tetap, ini harus kita cek kembali ya, seperti apa modelnya. Kemudian ada aktiva apa saja yang dijual, apakah memang digunakan untuk 3M, memproduksi, mendapatkan dan menagih penghasilan. Kalau kita buka dengan PPN, apakah untuk produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran enggak ya. Kita cek. Ya, ini bisa kita jodohkan, kemarin sudah kita exercise. Mbak Tasya Musyadah sudah tahu itu akan kita jodohkan dengan SPT yang kodenya 09 kan itu ya. Akan kita tarik, oh berarti kalau kode 09 kemudian dia akan masuk di sini ya. Laba selisih kurs di omset PPN nggak ada dampak kemarin, ya tidak ada dampaknya di sana. Kemudian yang terakhir yang kemarin kita bahas ya, selain laba kotor juga ada tentang biaya bunga pinjaman ya. Biaya bunga pinjaman menjadi penting ya. Jadi kalau tergantung nanti teman-teman menangani skala perusahaannya seperti apa nih ya. Kalau perusahaan kecil dia sangat sehat biasanya. Dia tidak akan punya utang ke perbankan ya, jadi sangat sehat sekali. Makanya kalau biaya bunga pinjaman ini dari mana ya? Ini sudah tingkat level internasional nih yang kita pelajari ya, perilaku wajib pajak. Makanya nanti kalau teman-teman kerja di KPP Madya ya, itu akan tantangannya akan lebih lagi ya. Ya ini kita bandingkan laba rugi, neraca, perubahan modal sama arus kas ya. Dan ini akan kalau terutama arus kas ya, arus kas itu juga akan untuk teman-teman ngecek di SPT masanya. SPT masa PPN terutama, SPT masa PPh 23 sudah matching atau belum itu ya. Selain tadi isu kantor cabang dan kantor pusat harus kita perhatikan ya. Karena bisa saja terdaftarnya di KWP lain. Ada komentar silakan. Mbak Anggita Siregar bisa dibacakan ini hubungan ini semua. Mungkin yang pertama dulu Mbak Anggita. Silakan Mbak Anggita. Yang SPT tahunan PPh Pak. Ya, SPT tahunan dan SPT masa hubungannya. Dibacakan aja maknanya ini apa.
Kalau dari garis-garis yang ada di PPT kan berarti dia peredaran usaha pada SPT tahunan PPH nanti berhubungannya ke pajak keluaran di SPT masa PPN ya Pak. Oke, sip. Terus? Nah terus kalau di bagian HPP pada SPT tahunan, nanti pembelian itu jadi pajak masukan di SPT masa PPN. Kalau biaya lainnya juga tetap pajak masukan, sedangkan perubahan aset tetap nanti dia di PPN pasal 16C. PPN pasal 16C itu yang kegiatan membangun sendiri, kalau nggak salah Pak. Sama PPN pasal 16D itu yang aktiva tetap untuk diperjualbelikan. Benar nggak Oke ya? ya. Iya, tepat ya. Jadi ini tapi ada saya tambahkan saja. Jadi memang kalau kita mengevaluasi selalu seperti itu ya. Jadi kalau tadi kita belum hubungkan dengan yang other income ya. Yang other income itu bisa saja kodenya 0, ada biaya pendapatan kecil-kecil itu bisa saja masuk ke keluaran ya. Ini kan kadang yang kita di struktur laporan laba rugi ya, strukturnya SPT PPH Badan kan ada struktur ada penghasilan peredaran usaha sama pendapatan lain-lain ya. Tadi kalau kita hubungkan dengan slide sebelumnya ya. Maka itu bisa saja kodenya 01 ya. Terus satu lagi ini kalau yang pajak keluaran juga ada misalnya yang masih mungkin bisa ditambahkan adalah kalau pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri ya. Itu juga silakan untuk dikodekan di pajak keluaran itu ya. Ini silakan ditambahkan. Mas Rizky Dia habis ini silakan dimanain antara SPT tahunan dengan output. Dibacakan aja nih hubungannya gimana. Mbak Rizky Dia bisa kan ya? Bisa, Pak. Silakan. Untuk PPH pasal 21 itu di SPT masa PPH Potpot hubungannya dengan upah di SPT tahunan PPH. Kemudian untuk PPH pasal 23 hubungannya dengan biaya lainnya. Untuk PPH pasal 26 dan PPH pasal 4 ayat 2 juga di biaya lainnya pada SPT tahunan PPH. Kemudian PPH pasal 4 ayat 2 juga ada hubungannya dengan perubahan aset tetap pada SPT tahunan PPH, dan PPH pasal 15 hubungannya dengan peredaran usaha di SPT tahunan PPH. Oke ya, itu yang istilahnya kita akan mencoba menjodohkan ya. Tapi tadi kembali ke Mbak Rizky Dia, kita laporan ini kan belum tentu matching ya. Tadi yang kita akan ada gap ini ya. Pertama satu gapnya itu dari sisi waktu ya. SPT masa output itu kita akan peroleh di Januari, Februari, Maret sampai Desember. Sementara laporan keuangan baru kita peroleh di bulan akhir April itu. Itu gap pertama. Gap kedua
Mau ngomong apa tadi saya? Gap pertama waktu. Ya, gap kedua antara kantor pusat dan kantor cabang, ya. Jadi kalau kita ngumpulin SPT masa output, biasanya yang hanya terdaftar di NPWP kita saja. Ya, hanya terdaftar di kantor pusat kita saja, ya. Jadi kita nggak bisa mengecek yang NPB-nya 001, 002, 003 karena itu di KPP lain, ya. Perlu waktu, ya. Perlu waktu sehingga kalau kita sudah bisa mempunyai akses terhadap kantor cabang ya nggak apa-apa, tapi kita nggak punya akses itu, ya. Sehingga ini kalau bisa, kalau itu jadi akan dijodohkan akan bagus sekali. Itu ya, Mbak Rizky ya. Mbak Nadia, bisa yang hitam terakhir? Untuk yang pajak masukan di SPT masa PPN bisa berhubungan juga dengan SPT masa PPh output yang pasal 23, 26, dan 4 ayat 2, Pak. Ya, ini periode berjalan bisa kita buat itu, ya. Di periode berjalan itu kan masuk SPT masa 23, masuk ada SPT masa PPN, langsung bisa kita cekkan semua. Ya, pasal 26 kita lihat vendor dari luar negeri lah, ini biasalah ini di periode berjalan pasal 26 ini akan kita cek ini matching enggak dengan SPT PPN, ya. Ada yang pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean, ya. Itu. Oke, makasih. Ini yang mungkin gambar ini yang kalau bisa kita jelaskan ya, kita hubungkan. Kalau tadi kan hanya gambar besar, ini maksudnya item-itemnya nih lebih detail lagi. Mas Gusti Haki bisa mencoba menggambarkan, Mas, menjelaskan ini, Mas, gabungan dari penjelasan tadi. Ada panah-panah ini gimana? Silakan Mas Gusti Haki. Monitor Mas Gusti. Masih di mute Mas Gusti Haki. Atau ketiduran? Aduh. Cek, 1 cek, Pak. Wah, udah sarapan kelihatannya, suaranya kenceng. Ya. Jangan lupa belajar itu sarapan dulu. Jadi pas belajar kita bisa ngantuk, kan gitu. Kalau Anda belum sarapan nanti serius banget belajarnya, ya. Kayak Mas Alvin tuh, Lautoter itu belum sarapan kelihatannya itu. Ya. Silakan Mas Gusti. Ya Pak, sebentar. Jadi intinya laporan keuangan dengan SPT itu saling berkaitan, Pak. Seperti yang kita lihat nih di laporan posisi keuangan di neraca, kas di neraca akan digunakan sebagai nilai kas awal di laporan arus kas.
Terus banyak banget panahnya, bingung Mbak. Terus nilai ekuitas pada laporan perubahan ekuitas akan menjadi nilai ekuitas pada laporan posisi keuangan akhir. Terus Sebentar Pak. Mungkin bisa dibantu Pak teman-teman. tuh Alvin mau bantuin tuh tadi. Dari tadi udah kepengen banget tuh. Ya Mas Alvin. Oh enggak Pak, saya masih baca ini kok. Banyak banget Pak yang panahnya. Malah ngeledekin kamu. Kamu tuh mau bantuin tadi. Mungkin yang lain Pak, Zaki Pak kayaknya bisa bantu Pak kalau Oh ya ini Pak. silakan. Ya, baik Pak. Mencoba untuk membantu teman-teman. Dari gambar ini mungkin kita bisa simpulkan bahwa komponen antara laporan keuangan dan komponen turunan yang ada di SPT, baik SPT masa PPN, SPT masa PPH Output maupun SPT tahunan PPH itu saling berkaitan. Nah, contohnya saya ambil contohnya dari laporan laba rugi. Nah, salah penyusun laporan laba rugi itu kan kalau di laporan keuangan dia nanti kan pendapatan dikurangin biaya lalu akan bertemu laba. Nah, kalau di laporan keuangan nanti dia berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, sedangkan laporan laba rugi untuk dikaitkan dengan SPT itu bisa masuk ke SPT tahunan PPH yaitu sebagai penentuan peredaran usaha dan bisa juga dikaitkan dengan SPT masa PPN yaitu menjadi pajak keluaran. Mungkin contohnya seperti itu, Pak, salah satu. Sudah ya, clear ya. Jadi ini teman-teman ini sebenarnya gini, ini berakrobat aja nih, kita melihat angka. Jadi kalau nanti teman-teman senang utak-utik ya, utak-utik data WP ya, itu akan menarik, itu akan menemukan ini dihubungkan ke sini, pengen tahu ini ya. Ya nanti kadang kita tanya ke WP-nya pun juga belum tentu tahu dia detailnya di mana. Oh ya Mas Frans, fotonya belum masuk ya? Foto Iya, teman-teman. Pak. Ya. Mohon maaf, soalnya dari tadi belum lengkap. Oh, nungguin si Abed. Si Abed udah absen tadi, oh. Jangan ditungguin Abed tuh. Oh, ya. Saya baik, Pak. Nungguin Abed sarapan. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Udah diingat. Ya, jadi ini semua nanti akan teman-teman akan silakan berkreasi ya. Ini adalah hanya sebagai indikator-indikator saja. Oh, kalau kita mengecek laba, nanti hubungannya kita jodohkan tuh dengan laba di laba rugi, laba dengan ekuitas itu cocok atau tidak ya. Dulu saya waktu pernah sekali bekerja 2 bulan pertama bekerja, lulus D3 akuntansi,
Kan kita nggak tahu tuh hubungannya hubungannya SPT sama keuangan. Saya cek itu, kok ada labanya naik ya. Kalau laba itu kan munculnya ekuitas itu kan dari laba ditahan modal awal, ada laba, ada ekuitas. Tahu kok ada setoran modalnya naik itu ya. SPTOP ada usaha ya, dia punya toko, tapi modal awalnya naik ya. Ya, modal awal naik ya. Kira-kira Mbak Alifa kalau modal awal naik itu perlakuan pajaknya gimana? Modal awal OP tapi setoran modalnya naik dari 24.000 naik menjadi 30.000 misalnya Mbak Alifa. Perlakuan pajaknya atas 6.000-nya gimana Mbak Alifa? Ini karena kita melihat alur kayak gini aja jadi kita penasaran, kita hubungkan. Setoran modal pemilik orang pribadi ke usahanya yang orang pribadi. Mohon maaf Pak, tadi putus-putus, bisa minta tolong diulangin. Waduh. Masih putus-putus enggak? Udah mendingan tapi masih. Oh ya udah kalau putus-putus ke yang lainnya dulu. Mbak Faizatul Imanda, putus-putus nggak? Suaranya jelas nggak? Iya Pak. Nah, kalau saya ada nanti Mbak Alifa juga bantuin lagi apa kalau jelas. Ini labanya kan ada laba 10.000 ya, kemudian di laporan ekuitas ada laba 10.000. Nah, kita sekarang masuk nih, kita mau menelusuri jejak. Di laporan ekuitas ini ternyata modal awalnya 24.000 dan dia nambah nih. Ada setoran dari pemegang saham, bukan pemegang saham karena usahanya usaha orang pribadi nih. Dari pemiliknya si Joko misalnya, dia nambah modal setoran itu 6.000 misalnya. Lah kita memperlakukan 6.000 itu seperti apa? Secara perpajakan tentunya. Kalau di laporan keuangan itu sudah dicatat ada tambahan modal 6.000. Gimana Mbak Faiza sama Mbak Alifa? Izin jawab Pak. Yuk silakan. Sepertinya kalau setoran modal itu bukan objek pajak ya Pak. Tetapi kalau menimbulkan dividen baru bisa dipajakin. Pendapat satu lagi tadi ada sama atau enggak? Iya sama Pak, kalau setahu saya di UU Ciptaker setoran modal itu nggak kena pajak. Saya tanya setoran modal orang pribadi, dibaca lagi pasal 4 ayat 3-nya. Dibaca deh, tolong dibaca pasal 4 ayat 3 gimana tuh yang terkait setoran modal. Ada yang megang undang-undang PPH? Silakan dibuka. Itu saya ingat karena temuan saya pertama 2 bulan pertama kerja itu saya. Megang meriksa 1 WP, saya bingung ngoreksi dari mana nih. Gitu. Jadi sampai sekarang masih terkesan.
temuan itu, dan di undang-undang masih bunyi undang-undangnya. Izin bacakan, Pak. Silakan dibacakan. Di pasal 4 ayat 3 tentang POP itu di huruf C, Pak. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Oke, bukan objek pajak ya. Ya. Kalau yang menerima siapa itu? Badan, Pak. Ya, jadi kalau usaha saya usaha dagang, usahanya Suwardi, usaha dagangnya toko material Suwardi, jadi apa di balik itu? Makna balikannya? Sumbangan mungkin, Pak. Bukan, Suwardi punya rumah, terus Suwardi punya toko. Ya, tokonya saya tambahin modal nih tokonya. Masuk laporan keuangannya toko nih. Kan tidak masuk ke kategori di situ. Berarti kalau tidak masuk di persyaratan di pasal 4 ayat 3 itu akan menjadi objek pajak. Jadi setoran modal yang diterima oleh orang pribadi, kita balik jadinya ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam akuntansi itu nanti ini salah satu contoh kecil pertama yang berkesan di saya. Jadi saya ceritakan di situ ya. Jadi karena ada setoran modal ke orang pribadi ya. Ternyata di pengaturan kita itu masih menjadi objek pajak. Kalau bentuknya PT nggak masalah, bentuknya badan nggak masalah, itu bukan objek pajak. Ya. Ini juga sama flow ini untuk menghubungkan ya, menghubungkan dengan tadi yang sudah kita jelaskan ya, tapi lebih real kita ke contoh data dari laporan keuangan ya. Bisa minta dibantu baca Mbak Nadia Konita. Ini flow ini. Nanti dibantu Mbak Julia Parhusip, silakan dibantu untuk menjelaskan ini. Itu yang tadi saya contohkan, satu sampling kita mengambil beberapa sampling dari data dokumen aslinya, nanti kita bisa mengejar terus ke WP-nya ini. Jadi sambil mengecek apakah pembukuannya itu sesuai standar atau tidak. Kita harus yakin angka 10.000 itu memang layak untuk dicantumkan 10.000. Kita harus yakin kas awal 20.000 itu harus kita yakinkan. Nah, makanya yakinkan itu dari sisi prosedurnya. Prosedur pencatatan untuk muncul angka 20.000, angka 10.000 itu harus kita yakinkan. Silakan tadi yang saya tunjuk untuk menjelaskan gambar ini. Kalau dari aktivitas operasionalnya itu bisa juga dilihat dari SPT masa PPN. Untuk aktivitas pendanaannya itu bisa dilihat dari peredaran usaha, pajak masukan di SPT masa PPN, PPN 16C dan 16D, lalu kas awalnya bisa dihubungkan dengan SPT masa PPH Potput di pasal 23 dan pasal 26. Gitu ya, Pak? Ya. Lanjut. Melanjutkan dari yang dibilang Nadia, Pak. Kalau udah dihubungkan dengan laporan arus kas, jadi tinggal dihubungkan antara SPT tahunan PPH dengan SPT masa PPN dan juga dengan SPT masa PPH Potput. Kalau lihat dari gambarnya, ketiga SPT ini saling berhubungan, misalnya dengan pada peredaran usaha di SPT tahunan PPH itu bisa dihubungkan dengan pajak keluaran pada SPT masa PPN. Lalu bisa juga dari pembelian di HPP bisa dihubungkan dengan SPT masa PPN di pajak masukannya, dan kemudian dari
angka yang ada di sini itu bisa dihubungkan lagi dengan SPT masa PPh Potput pada PPh pasal 23 terkait sewa, PPh pasal 26 dan juga pada PPh pasal 4 ayat 2. Pak, mungkin salah satu contohnya. Oke. Ini saya ngambil contoh aja nih. Mas Gusti sama Mbak Amalia nih ya. Jadi misalnya Mbak Gusti ada temuan 1, 2. Mas Gusti ada temuan 1, 2, 3. Mbak Amalia ada temuan 4, 5 ya. Ini itulah yang akan jadi digabungkan. Jadi kita melihat oh ternyata di SPT masa Potput dikoreksi oleh SPT masa PPN. Oh SPT tahunan PPh badan dikoreksi oleh SPT masa PPN kayak gitu ya. Jadi kita akan meng-cross-check dengan data dia sendiri gitu ya. Jadi kalau ini perusahaannya sistem akuntansinya jelek, buruk ya, maka akan tertelusuri itu, akan ada yang ini data ini kemana, dia nggak bisa menjawab ya. Makanya pembukuannya memang harus sudah bagus dari sisi wajib pajak itu. Oke, gitu ya. Oke, ini kita juga nanti akan lihat juga kalau ekualisasi ya, itu paling mendasar sekali ini ya. Jadi kalau di perusahaan itu yang mulai pada waktu kita sudah mulai ngutak-atik ya. Kalau dulu kan yang mengutak-atik laporan keuangan itu hanya auditor ya. Saya waktu masuk lulus di 3 pun tanpa SK auditor pun meriksa boleh ya. Jadi petugas pajak baru 2 minggu kerja, saya baru masuk kerja hari kedua, bukan hari 2 minggu. Itu sudah dikasih berkas saya. Kemudian 2 minggu kemudian sudah manggil WP. Ya, baru sambil proses administrasi saya menjadi pemeriksa pajak saat itu ya. Kalau sekarang nggak boleh, kalau sekarang udah dipisah. Auditor pajaknya siapa, kemudian AR-nya siapa, dipisah sejak awal ya. Kalau dulu masih multi talenta lah istilahnya ya. Kita juga membujuk WP, marahin WP, kita juga meriksa WP. Jadi nggak pas. Nah, salah satu yang kita udah angkanya adalah ekualisasi ya. Ekualisasi itu tadi membandingkan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kita jodohkan antara SPT masa PPN dengan SPT masa Potput misalnya. Itu kita ekualisasikan. Kita hubungkan juga dengan peredaran usaha. Kita hubungkan dengan biaya-biaya ya. Ngakunya biaya gajinya 100 miliar, tetapi pajaknya hanya 500 juta misalnya. Maka menurut Mbak Amalia itu nggak cocok. Mereka harus dicek ini. Oh beda, misalnya beda. Oh beda nggak apa-apa. Ternyata SPT 21-nya ada 4 tempat. Oh pantas beda ya. Mbak, ini kok pegawainya hanya sedikit, perusahaan segede ini yang dilaporkan, maka dicek. Ya, itulah yang kita sebut dengan ekualisasi. Ya, kita akan melihat, jadi rasio-rasio yang teman-teman buat kemarin ya, itu akan kita cek ya. Trennya seperti apa, kalau mau misalnya punya kita datanya ada series, kita masukkan. Ya. Ini struktur biaya manufaktur ya, yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi resiko yang utama di mereka adalah di persediaan ya. Kalau di manufaktur dia nggak akan ketahuan ini ya. Tadi membuang biaya-biaya sogokan, biaya siluman itu mungkin masuk di sini juga nih ya. Saya pernah ini menjodohkan juga nih ya. Menjodohkan antara neraca ya, tapi sama neraca ya. Sama Mas Rizal nih, saya sama Mas Rizal, saya sebagai ketua tim sama Mas Rizal nih datang ke pabrik ya, datang ke pabrik. Waktu datang ke pabrik kita udah ngecek nih, kita bawa SPT-nya. Loh kok pabrik ini nggak ada tanahnya punya siapa ya? Nggak masuk itu situ. Pabriknya dari kita amati, oh ada gedungnya 4 nih. Ternyata di neraca hanya muncul 3 nih. Loh yang satu nggak muncul nih. Ya maka kita waktu fisik ngecek pabrik langsung bisa ngomong, loh ini ada laporan keuangan sama kenyataan itu berbeda. Maka itulah gunanya visit nanti ya. Teman-teman ada fasilitas untuk visit, untuk wawancara ya. Ya wawancara itu menyelidiki ya, menyelidiki ke wajib pajak supaya kita dapat informasi selengkap-lengkapnya. Begitu kita katakan, loh Anda kok nggak ini? Oh ini belum masuk, ini nggak bisa Pak. Oh, berarti kita cas aja itu di kegiatan membangun sendiri ya.
pasal 16C kita cek kumulan biaya terkait dengan pembelian material, masuklah itu sebagai objek PPN pasal 16D misalnya. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ada komentar lagi? Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Tadi waktu yang hubungan antara yang laporan arus kas dengan SPT PPH maupun SPT PPN itu tadi saya lihat ada hubungan antara aktivitas pendanaan dengan peredaran usaha, Pak. Nah, yang setelahnya, Pak. Setelahnya lagi. Nah, itu maksudnya gimana ya, Pak? Kok bisa aktivitas pendanaan di arus kas itu berhubungan dengan peredaran usaha gitu, Pak? Yang ini ya, Mas, atau yang setelah ini? Yang setelahnya, Pak. Yang sebelum masuk ke manufaktur tadi, Pak. Nah, setelah ini, Pak. Aktivitas pendanaan hubungannya dengan Yang slide setelah ini, Pak. Nah, ini, Pak. Aktivitas pendanaan kok ada hubungannya dengan peredaran usaha. Sedangkan yang aktivitas operasional tuh nggak ada garisnya ke peredaran usaha. Ingin seperti itu, Pak, komentar dari saya. ini kalau yang ke SPT masa PPN nggak masalah, Mas ya, pendanaan ya, ke pajak masukan ya. Ke pajak masukan tapi nggak ada real yang akan ini minus tapi nih ya, statusnya minus ya. Oh, minus itu berarti biaya ya. Berarti kalau minus biaya berarti itu harusnya nggak masuk di peredaran usaha. Kalau peredaran usaha itu kalau kita cek dia ngutang ya, ngutang nggak mungkin nggak piutang ya, tapi ini hubungannya dengan piutang ini. Hubungannya dengan piutang ya, penjualan secara kredit ya kalau mau kita masukkan. Berarti hubungannya dengan pelunasan piutang dari pelanggan gitu ya, Pak, mungkin. Ya. Oh ya. Oke, mungkin kan ya. Terus yang untuk di pasal 16C, 16D juga hampir sama, tapi kalau ini dari sisi ngutangnya dia, dari sisi account receivable, kalau ini account payable ini. Ya. Memang ini gini Pak Mas ya, ini memang agak langka, kalau dari sisi pajak masukan agak langka ya, agak langka terjadi ya, tapi mungkin saja terjadi. Ini kita jadi gini, kadang skema untuk membuat rekayasa laporan keuangan itu macam-macam. Itu yang perlu kita pahami ya. Kadang untuk ini pun nggak ketahuan ini ya, untuk kita deteksi pun, misalnya bagian pajak pun kadang nggak dikasih tahu itu, karena yang rekayasa itu bagian akuntansi misalnya. Jadi dia nanti biar si bagian pajak membacanya juga menjelaskan ke petugas pajak pun sudah jelas gitu loh. Jadi misalnya Mas Andi Ahmad ya, dijelasin sama Mas Rizky nih ya. Ya nanti kita berbohong bareng ya. Kalau diajarin berbohong bareng agak susah ya, karena apa? Mungkin lupa Mas Rizky Ade ya. Tapi Mas Andi Ahmad desain laporan akuntansi, lah nanti Mas Rizky Ade mengatakan, oh ini benar nih, gitu. Padahal itu didesain oleh Mas Andi Ahmad. Ya akhirnya Mas Rizky Ade ngomong ke petugas pajaknya, ini loh sudah sesuai kok kan gitu.
Itu ya, Bapak-bapak ya. Mas ya. Ada komentar lain? Oke, yang untuk diskon pembelian ini jadi isu ya. Khusus yang diskon kalau pembelian persediaan awal dan sebagainya, diskon pembelian ini ya. Diskon pembelian ini kadang gini. Jadi kalau misalnya PT Lintang menjual ke PT Sara ya, langganan ini ya. Langganan ya, ternyata nanti dapat diskon. Tapi diskonnya itu harus nagih. Ya, diskonnya harus menagih ya. Harus membuat penagihan. Ya, makanya yang sering jadi kenapa muncul di sini lah penagihan itu jadi isu apakah ini objek 23 atau enggak? Apakah ini harus dibuatkan faktur pajak atau tidak nih atas diskon pembelian ini? Ya, karena tadi yang menjual itu Mas Lintang nih. Mas Lintang menjual barang. Ternyata pembelinya Mbak Sarah ini ketahuan oh sudah kena pelanggan tadi ya udah dikasih diskon ya. Bagian divisi marketing mengapresiasi Mas Lintang ya. Tapi divisi account receivable itu punya kebijakan bagi pelanggan yang sudah sekian banyak ini maka diberikan diskon pembelian. Nah, si Mbak Sarah akan memasukkan diskon pembelian asal ada tagihan tadi. Ya akhirnya lawannya tadi membuat tagihan. Nah, tagihan tadi kan sering jadi isu. Ini tagihan ini harus ada faktur pajaknya dong gitu loh. Padahal menurut saya itu nggak ada penyerahannya sama sekali, nggak ada penyerahannya gitu loh. Ya, hanya secara administrasi harus ada tagihan. Kan kita udah pahami bahwasanya faktur pajak itu kalau tanpa invoice boleh ya. Kayak penyerahan ke kantor cabang itu kan nggak ada invoice-nya. Pemberian cuma-cuma itu kan nggak ada invoice-nya ya. Makanya kalau ada diskon ini seharusnya ada tagihan tapi nggak ada fakturnya. Nanti teman-teman pajak kadang berpandangan kalau ada invoice harus ada faktur pajak. Tapi kalau ada faktur pajak nggak ada invoice-nya nggak apa-apa kan itu. Padahal ini enggak. Kalau kita kembali ke konsep pasal 4 ya harus ada penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Itu yang harus kita pahami bersama. Ya, kita cek yang lainnya, kita kumpulkan. Kita kumpulkan ini tadi yang kemarin saya sampaikan harus jadi sebuah cerita, ya. Harus jadi sebuah cerita perusahaan itu seperti apa, ya. Dan kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan, itulah yang akan kita cek lah ya, kita tanyakan ke wajib pajaknya. Ya, ada komentar, pertanyaan lain? Mas Lintang, tugas kita apa untuk ke depan? Tadi tak suruh buka tadi. Mungkin bisa dijelasin. Mas Frans. Baik, Pak. Kalau yang di RPS yang kami periksa belum ada ya, Pak? Tidak ada tugas lanjutan kalau setelah UTS. Di RPS-nya gitu ya, Pak? Nggak ada tugas ya? Ya, Pak. Begitu. Sama ini, Pak, mohon izin. Beberapa dari teman kami ada yang sudah berulang kali mencoba untuk absensi di portal, tapi masih belum bisa juga ya, Pak. Ya. Saya biasanya akan saya tutup, makanya tak minta tadi untuk fotonya supaya saya punya tingkat keyakinan yang tinggi. Wah, kan itu ya. Baik, Pak. Punya tingkat keyakinan yang tinggi untuk saya centang. Baik, terima kasih, Pak. Bentar ya, saya absen. Ada yang lain? Kalau tugasnya kenapa saya jadi kepengen gini, Mas, ada penelitian, ada teman-teman sudah penelitian sosial udah paham nih. Kemarin yang teman-teman perusahaan bursa itu saya mau buatkan dalam satu bagan Excel, nanti tinggal diisikan. Lah kalau kita membuat statistik nanti sudah bisa ya, sudah bisa diinputkan ya.
sudah diinputkan. Misalnya omsetnya berapa, dari yang umum aja, labanya berapa, kemudian asetnya berapa, ya. Terus pajak yang dibayar berapa, deferred tax-nya berapa, ada pembayaran dividen enggak misalnya. Itu yang mau mungkin bisa kita lakukan penelitian nantinya, ya. Itu nanti tugas saya itu salah satunya nanti teman-teman akan tak buat tabel, ya, kira-kira di perusahaan bursa itu kira-kira kita bisa menarik data apa nih, ya. Ya, kan teman-teman sudah tahu di 2000 sekian sampai sekian kemarin, 16 sampai 19 lah, ya, atau 16 sampai 20 laporan keuangannya itu bisa kita bisa olah bersama-sama. Kalau jadi gini, kalau mau jadi satu, ya, kita membuat penelitian, ya, teman-teman yang kemarin saya menganggap ada beberapa penelitian yang masuk ke saya itu kayak nggak layak sampling lah gitu loh. Kalau penelitiannya ke kesimpulannya kayak contoh kesimpulannya mungkin jadi memang teman-teman ini nggak bikin kesimpulan, memotret. Seharusnya PKL itu memotret sifatnya, bukan menyari sebuah permasalahan kemudian menjadikan ada temuan. Itu bukan seperti tadi, memotret aktivitas yang ada di KPP, ya. Jadi itu yang dilihat, ya, adalah ada aktivitas, kejadiannya kayak apa gitu. Itu yang istilahnya kalau bagi saya itu yang lebih pas, ya, di teman-teman sekalian gitu. Oke, sebentar ya. Kira-kira kalau Mas Fran minta dibantu itu datanya di apa saja yang dimiliki teman-teman kemarin, ya. Kalau kita miliki berarti nama punya itu, ya. Nama perusahaan kan punya, ya, nama, kemudian bidang usahanya, ya, bidang usahanya apa, berarti nama, bidang usaha. Ini 63. Betul. Omset pasti ada ya, Mas, ya. Oh, dividen ada nggak teman-teman kemarin? Ada yang tidak. Ya, kan wajar tuh, ada yang rugi, ada yang enggak, kan wajar kan? Oke. Ini yang belum bisa absen si Rizal Wahyudi. Betul, Pak. Mas Rizal Wahyudi udah bisa absen belum? Belum bisa, Pak. Masuk portalnya aja nggak bisa. Mas Fran, filenya kegedean nih. File screenshotnya, Pak. Iya. Saya coba yang Di kecil. pack aja atau apa? Tadi PNG ya? Atau ini karena tadi berat badan teman-teman naik itu, jadi agak kesulitan. Ini yang sering terjadi itu, ya. Mohon ditunggu ya, Pak. Ya. Oke ya teman-teman, tadi nanti saya minta ngisi ini nomor nggak usah. Tadi nama PT, bidang usaha utama, ya. Bidang usaha utama. Kemarin mau tak mintain waktu teman-teman nyusun ini agak jatuh tempo KTA dan sebagainya, UTS saya nggak tega kemarin waktu akhir itu ya. Sekarang kan sudah ada kosong ya. Tadi permintaan Mas Lintang kalau nggak ada tugas dia, aduh, sampai jabri ke saya Pak nih ya. Mas Lintang, jadi selain Mbak Sintang ya, Lintang ya Mas Pandu ya, kalau nih bidang usaha terus ini dipilih bidang usahanya apa, detailnya, ini detail kalau ini ya. Kemudian ini bidang usaha umum ya,
Ini apakah jasa, dagang, atau industri. Ya. Terus ini omset. Kemudian tadi kalau mau ke HPP, ya. Kalau mau ke laba kotor, kalau kita mau pelajari, ya. Kemudian biaya, omset, biaya, laba usaha, laba atau rugi lain-lain, ya. Baru laba bersih, ya. Sampai ini pajak kini biasanya ada ya, sama pajak tangguhan ya. Kalau perusahaannya ke pabrik pasti ini ada semua nih, ya. Terus ini ada omset, ada total aset, ya, total utang, ya, utang dibagi jangka utang jangka pendek. Ini tinggal pindah aja sebetulnya. Utang jangka panjang. Ada lagi teman-teman masukan ini untuk kita detailkan. Tadi yang mau kita kalau hubungan dengan pajak ini dividen kalau nanti dihubungkan ya. Kemudian beban bunga ya. Kalau dari sisi utang ada satu yang beban bunga ya cukup. Oke, saya kira nanti minta bantuan ini ya untuk didetailkan di ini saya kira cepat ini ya. Kalau sama tahun ya tadi ya. Ini misalnya 2000 berapa kemarin teman-teman 2017 ya, 16 ya. 17, 2018, 2019 sama 2020 ya. Pas untuk kajian kita nanti nih ya. Jadi kita bisa punya kalau kayak gini ini yang kita sebelum kita kemarin untuk buat benchmark ini teman-teman ya. Jadi nanti kita mau benchmark di mana? Benchmark secara keseluruhan wajib pajak ya atau hanya tertentu saja. Nanti saya benahin lagi nih formatnya ini ya. Oke, lanjut Mas Lintang sudah ya? Siap, Pak. Nah. Ini teman-teman wisudanya kapan? Insya Allah Oktober, Pak. KTTA penilaian kapan sih paling lambat tuh? Kalau revisinya tanggal 12 sampai 18, revisi setelah penilaian, terus dikumpulkan keduanya setelah itu. Oh, dosen kedua boleh revisi ya? Kurang tahu ya, Pak ya. Nah, kalau ada revisi kan tadi berarti revisi boleh. Sepertinya begitu, Pak. Bentar nih, portal.
Ya, semua udah masuk ya. Dan ini kita tinggal melanjutkan. Oke, lanjut ya. Tadi kita bicara ke harga dagang, kemudian analisis pembelian ya. Ini yang kalau nanti di pertemuan akhir kelihatannya kita akan ke afiliasi ya, itu hubungan dengan hubungan istimewa ya. Jadi sekarang ini kita ya, kalau teman-teman nanti di perusahaan PMA banyak perusahaan yang berdirinya lama kok bisa rugi ya, kok bisa jalan terus ya. Itu yang jadi pertanyaan kita. Ruginya itu kalau memang aktivitasnya nggak menguntungkan tapi kok hidup terus itu. Bahkan sampai ada utangnya melebihi 1 triliun. Kalau saya pernah analisa salah satu seperti itu. Tapi nggak pernah bayar PPh badan. Itu ya. Oke, jadi memang kalau secara akuntansi sebetulnya teman-teman sekalian kita dalam tanda petik mengecek ulang hasil pekerjaan auditor ini dulu yang dari sisi itu boleh atau tidak ya. Itu ya Mas Torek ya. Jadi kita belum tentu boleh untuk meneliti nih, bisa nggak kita akan menyalahkan auditor ya. Biasanya kita nilai realisasi saja atau nilai fakta, nilai harga perolehan yang kita dicantumkan di dalam neraca. Makanya kita waktu biaya pengukuran ya PSAK 14 ini kita gunakan nggak sih ya? Tentu kalau untuk aktiva-aktiva yang kira-kira dia akan berbahaya ya mungkin perlu kita cek ya, kita cek. Perusahaan Airbus tentunya stoknya adalah pesawat dia. Ya, Garuda Indonesia kenapa sampai sekarang mau cash flow-nya habis tuh, utangnya 20T misalnya ya. Itu persediaan dia apa? Persediaannya Garuda apakah makanan, apakah pesawat atau persediaannya itu adalah aftur atau apa ya. Oke ya. Ini yang kadang ini hampir tidak bisa ketahui karena ini merupakan proses industri ya. Jadi kalau ada biaya persediaan gabung ya terutama di perusahaan industri ya itu kita nggak bisa detailkan ini kalau sudah masuk jadi satu ya. Kalau kita ngecek biaya industri, oh ya kita ikut aja nih ya. Makanya kalau selain non stan nanti kadang tim kita itu ada orang yang dari luar ya. Kayak dulu teman saya SMA dari geologi, dari pertanian ya. Itu masuk ya. Mungkin dia akan lebih paham terkait dengan proses bisnis ini ya. Atau kalau yang meriksa utama karya adikarya dia insinyur tapi masuk di DJP ya. Itu seharusnya digunakan untuk memeriksa perusahaan-perusahaan yang kayak gini. Oke ya, kemudian kita juga bisa mengecek dari sisi pencatatannya ya, tapi tadi kita nggak akan bisa detail ya, kita nggak yakin apakah ilmu kita bisa mengkoreksi. Pertama mengkoreksi laporan itu bisa nggak kita mengoreksi angka di situ. Karena kita akan berhadapan dengan profesi lain ya. Makanya tapi pemahaman itu penting menjadi kita lakukan untuk kita meyakinkan khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak diaudit AKAP ya. Ya, kita teorinya gampang. Ini pakai LIFO ya.
masuk duluan, keluar terakhir, masuk terakhir, keluar pertama nih. MPTP masuk pertama, keluar pertama ya. Oke, kita juga, saya melihat hampir semua auditor jarang melihat analisis ini ya, perputaran persediaan dan sebagainya, tapi mungkin kita bisa, kalau mau digunakan, istilahnya kita harus tahu maknanya ya, tidak cuma bikin doang, nanti membebani auditor ya. Auditor itu kan waktunya terbatas ya, minta data itu yang lama ya, ngolah datanya terbatas ya, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Oke, ada komentar lain, teman-teman? Sebelum kita akhiri. Ya, nanti untuk Excel akan saya kasih untuk meresum ya, supaya kita nanti bisa punya cerita terhadap hasil karya kita. Tabelnya nanti akan saya tambah, saya edit ya. Kalau misalnya datanya nggak ada, nanti dikosongin saja. Tapi saya kira Excel tadi akan yang kemarin teman-teman olah di tugas akhir, bukan tugas akhir, tugas sebelum UTS, saya kira ada semua. Ya. Oke, Mas Frans, ya, Mas Fikar, Mbak Alifa, Mas Torik, ya, Mas Rizky Ade, kita akhiri pertemuan hari ini, ya, karena tadi Mas Gusti WA, Pak, saya belum sarapan, tolong dikasih waktu, ya, takut warungnya tutup, ya. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Duluan ya.